Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Terima kasih pada Tuan Rahim Awang yang kembali gabung dan berlangganan di channel Ye Chen Ping Mania. Semoga dilancarkan rezekinya dan diberikan umur panjang yang penuh keberkahan. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Naga tak terkalahkan bab 7271 sampai bab 7272. Karena akting Tawana sangat bagus, konser tersebut menjadi sukses besar yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tawana sendiri menahan napas, jadi dia tidak membuat satu kesalahan pun sepanjang pertunjukan, dan suaranya dimainkan dengan sempurna di tingkat studio. Agennya bahkan sudah mulai mempersiapkan perilisan satu set eksklusif album DVD live berdasarkan video langsung konser hari ini, yang pasti akan terjual habis. Xiao Churan di pinggir panggung, bersemangat menyaksikan keseluruhan pertunjukan, lebih dari 3 jam, Tawana nyaris tak henti-hentinya bernyanyi dan melompat, di tengah-tengah berkali-kalinya berganti pakaian secepat perang, tetapi Tawana malah tidak terlihat lelah sedikit pun di wajahnya. Setelah semua lagu asli konser dibawakan, Tawana kembali menyanyikan satu lagu andalannya di tengah sorak-sorai puluhan ribu penonton, sehingga para penggemar hari ini mendapatkan malam yang tak terlupakan seumur hidup. Pada akhir pertunjukan penuh, semua lampu di seluruh Stadion Pusat Olimpiade dinyalakan dan lagu hits Tawana kembali diputar di stereo saat para penonton, meskipun enggan pergi, keluar dengan tertib mengikuti lagunya. Tawana keluar melalui lift yang berada tepat di tengah panggung, yang membawanya dengan selamat ke dalam panggung, dan dia kemudian berlari langsung ke arah di mana Ye Chen berada. Agen itu bingung, acaranya sudah selesai, sesuai kebiasaan Tawana, bukankah seharusnya dia datang langsung ke dirinya dan pacarnya? Kok malah menuju ke ujung yang lain? Dan saat itu, Tawana sudah tiba di depan Ye Chen dan Xiao Churan. Dia masih dalam keadaan sangat bersemangat, bertanya dengan penuh semangat kepada keduanya, "Tuan dan Nyonya Ye, apakah permainanku hari ini berjalan dengan baik?" Xiao Churan meratap tanpa henti, memuji, "Penampilanmu hari ini sungguh fantastis, sempurna, dan tanpa celah. Rasanya banyak lagumu yang dinyanyikan secara langsung bahkan lebih sempurna daripada versi studio yang aku dengar di CD." Tawana juga tersenyum sedikit keras untuk menyembunyikan rasa malunya saat ini, dan berkata, "Kondisi hari ini terlalu bagus, termasuk kinerja yang berlebihan, dan tidak mengecewakan para penggemar di Jinling adalah yang terbaik." Agen itu saat ini, dari belakang panggung hingga ke seluruh panggung, datang ke ujung lain di depan Tawana, membuka mulutnya dan berkata, "Tawana, penampilanmu hari ini benar-benar hebat. Aku belum pernah melihatmu dalam kondisi sebaik itu. Konser hari ini sepertinya akan menjadi yang paling luar biasa dalam karir interpretasimu." Tawana tersenyum dan berkata, "Bagus sekali, kamu bantu aku memantau reaksi opini publik di internet. Kalau penonton yang sudah menonton konser ini merasa bagus, maka kami akan segera merilis DVD-nya." "Tidak masalah," kata agen itu dengan gembira. "Saya punya firasat bahwa setelah DVD konser ini dibuat, penjualannya akan mencapai 5 juta kopi." Setelah berkata demikian, ia melihat jam dan menambahkan, "Tawana, mari kita luangkan waktu untuk menghapus riasan kita dan bersiap untuk kembali beristirahat, kita masih harus bekerja keras besok." Tawana berkata, "Setelah kau menghapus riasanku, suruh iring-iringan mobil mengantarku ke rumah wangi surgawi. Aku akan mengadakan pesta makan malam di sana malam ini." Agen itu sedikit terkejut, tetapi tetap langsung setuju, "Baiklah, saya akan mengaturnya." Tawana menatap Ye Chen lagi dan berkata, "Tuan Ye, mengapa Anda tidak datang nanti? Kita akan membicarakan situasi Feng Shui untuk beberapa konser berikutnya." "Tidak masalah." Ye Chen setuju dengan cepat, terlibat dalam serangkaian alasan ini hanya untuk memberi Xiao Churan alasan yang masuk akal. Setelah menyetujuinya, Ye Chen melihat hari sudah mulai larut, jadi dia berkata kepada Tawana, "Nona Svete, Anda sibuk dulu, kita hampir berangkat, saya akan kembali besok." Tawana mengangguk dan menatap Xiao Churan, lalu bertanya, "Apakah Nyonya Ye akan datang besok?" Xiao Churan ragu sejenak,
Aku belum bisa mengatakannya, aku ingin ikut, tapi masih banyak hal yang harus dilakukan di kantor, kita lihat saja besok. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Bagus. Tawana tidak memaksakan diri dan berkata sambil tersenyum, pokoknya, kamu sudah punya dokumen konselor khusus, kamu bisa datang kapan saja kamu mau. Setelah Ye Chen dan Xiao Churan mengucapkan selamat tinggal kepada Tawana, mereka meninggalkan pusat Olimpiade melalui lorong staf. Mereka berdua berjalan kaki sejauh 1 kilometer sebelum mereka mengambil 2 sepeda yang dipakai bersama, jadi mereka pulang bersama. Xiao Churan bertanya pada Ye Chen, suamiku, apakah kamu masih harus pergi ke rumah Tian siang nanti? Ye Chen menganggukkan kepalanya dan berkata, aku harus pergi. Tawana tampaknya telah mengundang beberapa pemimpin dari pihak Changtian Automobil, dan aku juga harus membahas situasi Feng Shui di belakang, jadi aku akan mengantarmu pulang, dan kemudian aku akan menyetir ke sana. Xiao Churan lalu berkata, suamiku, kamu ada urusan yang harus diurus, langsung saja kerjakan. Aku bisa pulang sendiri. Itu tidak akan berhasil. Ye Chen berkata tanpa berpikir, aku benar-benar harus mengantarmu pulang dengan selamat sebelum aku bisa merasa tenang, lagi pula topik yang akan mereka bicarakan di tahap awal tidak ada hubungannya denganku, aku tidak perlu pergi secepat itu. Dimengerti. Xiao Churan mengangguk pelan, namun tidak bertanya lagi. Pada saat ini di Heavenly Fragrance Mansion, sekumpulan orang kaya dan terkenal yang datang dari Amerika Serikat sudah duduk dengan cemas di dalam Diamond Box milik Heavenly Fragrance Mansion. Tawana belum bergegas datang, dan orang yang duduk di sini saat ini adalah Steve Rothschild, serta adik laki-lakinya yang baru diterima, Matt Finkelstein. Saat sekelompok selebriti Amerika Serikat ini melihat Matt Finkelstein, mereka tahu bahwa hari ini jelas bukan hari yang baik untuk bermalas-malasan. Faktanya, tak ada satupun di antara mereka yang rela bepergian ribuan mil untuk datang ke Tiongkok, hanya saja ketenaran Steve Rothschild benar-benar terlampau besar. Mereka tak berani ada pembangkangan, hanya bisa patuh dan bergegas. Setelah menunggu selama beberapa puluh menit, Hongwu datang dan membuka pintu kotak itu dan berkata kepada Steve, Tuan Rothschild, kedua tamu terhormat telah tiba. Kerumunan itu mendongak dan melihat dua pemuda berjalan di belakang Hongwu, tak lain adalah Tawana dan pacarnya Trevor. Para tamu undangan itu adalah mereka yang ingin membunuh Tawana, dan ketika melihat Tawana datang, mereka semua merasa takut, sehingga mereka bergegas berdiri. Tawana teringat akan ajaran Ye Chen, jadi begitu dia masuk, dia tersenyum dan berkata, semuanya sudah ada di sini, jadi duduklah, ayo makan dulu. Setelah berkata demikian, dia menoleh ke Hongwu dan berkata, Tuan Hong, bekerjalah dengan giat dan biarkan pelayan mengambilkan makanan. Hongwu segera berkata, baiklah Nona Svet, saya akan memberitahukannya. Ketika Hongwu berbalik untuk keluar, Tawana kemudian bergabung dengan Trevor dan menemukan dua kursi kosong di samping satu sama lain dan duduk. Steve tidak mengatakan apa-apa, Matt Finkelstein tidak mau membuka mulutnya, dan tidak ada seorang pun di geng lainnya yang berani memecah kesunyian. Hingga pelayan datang membawa 8 hidangan dingin, Tawana mengambil sumpit dan berkata dengan datar, sudah malam sekali, semua orang pasti sudah lapar, ayo kita manfaatkan waktu untuk makan. Jangan bicarakan hal lain dulu. Dengan itu, dia berinisiatif mengambil sumpitnya dan berpesta. Rombongan tamu itu tidak tahu jenis obat apa yang dijual Tawana di dalam labu miliknya, tetapi mereka tahu betul bahwa Tawana jelas-jelas tidak mengundang dirinya sendiri untuk makan malam. Maka salah seorang di antara mereka pun memberanikan diri untuk berkata, Nona Svet, apa yang terjadi sebelumnya membuat kamu sangat tersinggung, dan saya juga berharap Anda dapat mengingat kembali persahabatan lama kami, dan janganlah berseberangan dengan kami. Tawana melambaikan tangannya, jangan bahas ini dulu, kita makan dulu saja. Nanti kalau sudah kenyang, pasti ada yang datang ngobrol sama kamu. Bersambung.